Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Kali ini kita akan membahas tentang menyempurnakan hidup melalui pernikahan, atau dalam bahasa Arabnya adalah munakahat. Lalu, apa sih pengertian dari pernikahan itu sendiri? Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing sesuai firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Yang pertama, adanya kesiapan fisik dan mental. Usia ideal menurut kesehatan dan program KB adalah usia antara 20-25 tahun bagi wanita dan usia 25-30 tahun bagi pria. Yang kedua, kematangan mental dan kepribadian pendidikan. Perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor penting apa sih harus memilih pasangan itu? Yang pertama, satu agama. Yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Yang ketiga, tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. Karena pernikahan adalah ikatan suci. Dalam proses memilih pasangan pun tetap menempuh jalan kesucian. Yang keempat, memohon pertimbangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat istikharah. Apa sih hukum pernikahan itu? Hukum pernikahan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, jaiz. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, wajib. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Hukum yang pertama, jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan. Artinya, bagi yang sudah memenuhi syarat, ia berhak menikah. Yang kedua, sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat nikah namun tidak khawatir berbuat zina, ia disunahkan melakukan pernikahan. Hukum wajib. Hukum ini dikenakan bagi yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Yang keempat, makruh. Mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah atau sandang, pangan, dan papan. Dan yang kelima, haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat bagi untuk pasangan maupun diri sendiri. Apa sih tujuan dari pernikahan itu? Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya adalah yang pertama, tercapai ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang diliputi cinta, mawaddah, warohmah, lahir dan batin antara suami dan istri. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah. Yang ketiga, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Yang keempat, untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, yaitu keluarga yang sakinah. Yang kelima, memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah, dan suci sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 187 dan 223. Adapun pernikahan itu dianggap sah apabila memenuhi rukun nikahnya. Rukun nikah yang pertama adanya calon istri, yang kedua adanya calon suami, yang ketiga adanya wali, baik wali nasab ataupun wali hakim. Yang keempat adanya 2 orang saksi, yang kelima adanya ijab kabul. Mari kita simak contoh ijab kabul sesuai syariat Islam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah, uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin li ma'ruf atau tasrihin bi ihsan. Wahai saudara Oki Ramadhani bin Bapak Pairin, saya nikahkan dan saya kawinkan kepada Anda
Ririn Novitasari binti Bapak Sukri. Wali ayahnya sudah wakil kepada saya dengan mas kawin uang Rp1.903.000 dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Ririn Novitasari binti Bapak Sukri dengan mas kawin uang Rp1.903.000 dibayar tunai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu, apa sih kewajiban suami sama istri? Kita bahas. Kewajiban suami yang pertama menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin. Yang kedua, memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik. Masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya. Yang terakhir, memberikan kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri, serta tidak mempersulit kegiatan istri. Lalu, apa sih kewajiban istri kepada suami? Yang pertama, taat dan patuh pada perintah suami sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, selalu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Membantu suami dan mengatur rumah tangga dengan sebaik mungkin. Lalu, kewajiban istri dan suami ada beberapa hal. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami ataupun istri. Setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya. Yang terakhir, saling membantu antara keduanya sesuai dengan Quran surat At-Tahrim ayat 6 dan Al-Maidah ayat 2. Hikmah pernikahan itu sendiri adalah menenteramkan hati, menenangkan pikiran, melegakan perasaan, dan menyelesaikan hajat fitrah biologis yang halal, sah, dan mendapatkan keturunan guna melanjutkan hidup yang berkualitas. Membina silaturahim kedua keluarga sejahtera, bertanggung jawab sesuai dengan fungsi ibu dan bapak dalam rumah tangga yang sakinah. Menghindarkan diri dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak fisik, mental, serta terhindar dari krisis moral dalam masyarakat. Nah, itu dia penjelasan tentang pernikahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.